Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ismah Rahmati. Prodi saya Administrasi Bisnis dan saya semester 4 di kelas AB1. Oh iya, hari ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan yang saya pilih, yaitu tentang sop buah. Kenapa saya menjelaskan tentang bisnis plan? Karena ini salah satu memenuhi tugas UAS bisnis proposal. Balik lagi ke materi saya yang akan saya jelaskan tentang bisnis plan saya, yaitu tentang sop buah. Kenapa saya pilih sop buah? Karena kan sekarang itu lagi pandemi corona, kita tuh harus banget menjaga kondisi badan kita biar kita fit, biar kita sehat terus juga kita tuh udah kan lingkungan Indonesia tuh termasuk iklim tropis. Jadi apalagi sekarang tuh udah kemarau, banyak banget orang-orang yang kayak pingin minuman yang dingin tapi takut sakit. Nah, ini pilihannya itu sop buah. Sop buah itu kandungannya juga kalian tahu kan, ada buah-buahan, ada agar-agar, ada susu kental, ada soda, ada sirup, tergantung kalian mau pakai apa. Tapi yang saya buat di sini yaitu buah-buahannya juga dicampur sama sirup, susu kental dan juga soda. Nah, maka dari itu juga saya pemasarannya juga banyak banget karena saya tinggal di Pasteur, jadi jualan saya itu di depan kampus PPNI. Nah, di situ itu tempatnya strategis banget, kayak peluang banget lah buat saya masuk ke situ, soalnya juga di situ banyak banget mahasiswa, jadi pas banget gitu. Di situ belum ada yang jualan sop buah, jadi saya masukin ada sop buah di situ. Karena kan kita tuh harus banget bisa baca peluang. Nah, produk yang saya hasilkan di sini itu ya yang tadi saya jelaskan tadi, ada mangga, ada apel, ada anggur, ada jeruk, ada stroberi, ada semangka dan banyak lagi. Dan juga nggak lupanya pakai agar dan juga sirup. Nah, keunggulan dari produk saya itu uh, ada kandungan gizinya. Lalu bisa menahan lapar. Jadi buat kalian yang diet jangan takut takut gendut karena buah-buahan sop buah ini bisa menahan lapar. Lalu pemasarannya itu ada tiga cara pemasaran saya, yaitu pertama, informasi secara langsung, kayak mulut ke mulut. Kayak saya jualan di daerah saya, ada yang nyobain, lalu dia cerita ke temannya, nih sop buah ini enak loh, di situ nih daerahnya gini-gini. Nanti dari temannya lagi tuh bilang lagi, itu tuh pak, kayak udah banyak banget berita, bukan berita ya, eh mulut ke mulut itu tuh jualannya jadi jauh lebih pesat karena udah review dari orangnya langsung gitu, kayak review dia udah pernah nyobain jadi jujur gitu reviewnya. Lalu yang kedua, informasi secara tidak langsung, saya memasang banner di tempat saya jualan, banner kayak sop buah gitu, jadi orang-orang tuh nggak perlu malu gitu. Buat biasanya kan kayak pengalaman pribadi gitu, kalau misalnya ada yang jualan baru tuh suka, ih jualan apa, cuman suka malu gitu mau nyamperinnya. Jadi saya membuat banner ada sop buah, lalu di situ ada kandungan-kandungan dari buah-buah ini apa, manfaatnya apa, jadi biar orang tuh tahu gitu. Lalu yang ke selanjutnya, saya ngasihin brosur ke orang-orang. Jadi kalau misalnya di tempat saya itu saya jualan misalnya 10 kali dia udah sering beli ke saya, nanti dia bisa tukerin kuponnya, nanti dapat satu gratis sop buah. Lalu yang ketiga, melalui sarana teknologi dan media sosial. Saya melalui mengiklankan lalu meng-share ke orang-orang itu bisa lewat WhatsApp. Sekarang seringnya saya di WhatsApp, kayak bikin status gitu, kayak review saya jualan ini. Sekarang tuh lagi gencarnya baru WhatsApp. Nanti baru juga mau merambah ke Instagram, ke Facebook, ke Twitter, ke segala media-media sosial. Karena harus banget dimanfaatin digital ini, karena semua orang itu udah sekarang tuh beralih jadi ke online gitu. Apalagi sekarang lagi COVID, jadi kayaknya udah susah banget untuk orang buat datang. Jadi lebih dipentingin itu lewat online. Lalu selanjutnya, strategi pemasaran saya itu ada dari pengembangan produk. Satu, pengembangan produk. Dari misalnya buah-buahannya yang awalnya cuma berapa varian, sekarang nambah lagi. Tergantung kebutuhan konsumen, kayak konsumennya saya tuh menanyakan apa sih yang baru, kayak pingin nanya juga ide ke mereka gitu, apa yang mau ditambahin atau mau dikurangin, atau kurang apa, kayak mungkin ditambah dengan lengkeng, dengan jeruk, buah naga, nangka, bisa tergantung kebutuhan pasarnya membutuhkan atau enggak. Lalu juga mungkin rasanya juga saya nggak akan berubah kalau misalnya menurut
konsumen itu udah enak, ya pasti saya akan terus sama gitu rasanya, nggak berubah-berubah. Lalu yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Nah, kan saya gabung sama GrabFood dan GoFood. Nah, di situ juga biar sop buahnya itu tuh nggak diem di rumah daerah aku aja gitu, bisa tersebar ke daerah mana biar nyobain ini nih sop buah dari pasar ini enak banget gini-gini gitu. Jadi biar orang-orang juga tahu. Lalu yang ketiga, kegiatan promosinya. Mungkin saya akan merambah ke Instagram, kayak bikin iklan di Instagram, karena zaman milenial itu hampir kebanyakan orang-orang itu pakai Instagram, jadi kayak harus cocok banget bikin video iklan di Instagram gitu. Karena itu tuh apa sih? Karena itu tuh sangat membantu untuk pemasaran. Lalu yang keempat, strategi penetapan harga. Oh iya, untuk satu mangkuk sop buah yang saya jual itu harganya 15.000. Worth it lah ya, buah-buahan gitu 15.000 udah banyak banget pilih. Di dalamnya tuh udah banyak banget varian buah-buahannya. Itu tuh nggak akan kalah sama kualitas yang ada di mall-mall. Lalu banyak banget kok pesaing. Lalu ke analisa pesaing. Di tempat saya juga banyak yang jualan kayak ada jus buah-buahan, pasti kan itu jadi pesaing buat kita. Tapi bagaimana caranya kita mencari apa sih, semenarik mungkin agar orang-orang itu tertarik sama produk kita. Kayak misalnya tuh kan mungkin es campur, ada yang jualan es campur di dekat saya itu. Mungkin toppingnya cuma itu aja, kan kalau saya tuh bisa ada buah-buahannya semua kayak ada gitu. Lalu juga kehigienisannya harus penting. Lalu tempatnya lebih worth it atau enggak. Tempatnya kan kalau di saya itu bisa ada buat nongkrong, jadi nggak langsung pergi gitu, nggak take away, bisa diam di situ kayak gitu. Lalu yang ke analisis operasinya, kebutuhan produksinya. Mungkin kebutuhan produksinya kayak ada mangkok, ada sendok, ada teko, itu udah ada di rumah, jadi nggak perlu beli sama sekali. Itu masih belum membeli, tapi jangka waktunya juga pasti saya akan membeli untuk peralatan-peralatan selanjutnya. Lalu kebutuhan bahan baku. Pertama, susu, soda, sirup, gula, buah-buahan, es, itu harus ada, karena kalau nggak ada mereka ya nggak akan jadi sop buah kali. Jadi itu harus ada. Saya menghabiskan uang 119.000 untuk membeli kebutuhan bahan baku, belum sama yang buah-buahannya nanti saya jelasin di bawah. Lalu cara pembuatannya. Oh iya, cara pembuatannya pertama, kupas dulu buah-buahannya. Kupas dulu semua buah-buahannya kayak mangga, melon, semangka. Nah, itu udah dikupas buah-buahannya. Lalu sama kita itu ada alat yang bulat gitu, biar jadi nggak monoton gitu, nggak kotak-kotak terus, bisa bulat-bulat kan lucu gitu. Jadi kayak pas nanti di dihiasnya juga jadi lucu gitu, bulat-bulat nggak kotak-kotak aja. Nah, untuk seperti strawberry yang kayak gitu cuman dipotong gitu doang, terus dihias di atasnya. Lalu yang oh iya, itu nggak lupa juga, pasti udah dicuci dulu. Udah dicucinya pakai buah-buahan itu dicuci pakai air es biar fresh gitu. Kalau misalnya airnya juga pasti air yang udah matang mendidih. Udah udah beres itu semua, udah masukin ke mangkuk-mangkuk. Kita tinggal punya mangkuk yang selanjutnya untuk topping yang lain, kayak masukin es. Lalu buah-buahannya satu-satu persatu dimasukin ke mangkuk, saus, pakai susu kental, lalu pakai sirup, pakai soda. Tergantung kayak orangnya mau pakai soda atau enggak. Nanti saya tanya dulu mau pakai soda atau enggak, tergantung minat dan kesukaan dari pelanggan tersebut. Lalu strategi yang saya buat itu, strategi pemasarannya, rancangan pengembangan usaha. Saya tuh pengen ngembangin usaha saya tuh nggak gitu-gitu aja gitu. Kayak strategi pemasarannya mungkin memberikan promo-promo yang menarik buat mereka, kayak beli 2 dapat 1, kan bisa kayak gitu. Langsung mengiklankan di media sosial dengan menarik, itu pasti akan menambah di iklan-iklan ke semua media sosial, biar kita tuh bisa buka cabang di cabang manapun gitu, banyak cabang-cabangnya. Lalu pengembangan wilayah distribusi pemasaran. Jadi pinginnya tuh nggak cuma di Bandung aja gitu, bisa merembah ke daerah-daerah yang lain. Jadi punya cabang-cabang yang lain gitu. Langsung selanjutnya, strategi produksinya. Mungkin rasanya juga
dari rasa, mungkin rasanya bakal nanya ke konsumennya kurang manis kah atau kemanisan kah, pasti akan diperbaikin jadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Lalu juga mungkin membeli mesin kemasan untuk memperbaiki kualitas. Jadi buat yang dibawa ke pulang itu nggak perlu pakai plastik, jadi pakai cup langsung, nanti pakai mesin kemasan, jadi biar lebih aman gitu, nggak tumpah nggak apa. Yang selanjutnya strategi organisasi dan SDM-nya. Mungkin kalau misalnya udah baik, udah banyak banget yang peminatnya, mungkin bakal ditambahin lagi dengan pegawainya, punya pegawai yang ngebantuin gitu. Selanjutnya strategi keuangannya, penambahan kayak modal gitu, biar kita tuh nggak di tempat itu aja, biar bisa punya cabang-cabang selanjutnya. Langsung yang selanjutnya analisis keuangan. Selama saya berjualan itu saya sudah mengeluarkan uang sekitar 325.500. Itu udah dari yang bahan baku, kebutuhan dari alat-alat dan sebagainya. Mungkin dampak terhadap masyarakat sekitar itu tuh kayak mungkin pertama dampak dari masyarakatnya mungkin menyerap tenaga kerja di sekitar lingkungan usaha. Jadi orang yang di situ tuh bisa kerja sama saya gitu, bisa ikut join sama saya. Yang selanjutnya dampak terhadap lingkungan. Mungkin bisa aja bahan bakunya susah jadi langka, jadi lebih sedikit buah-buahannya, ataupun susunya mungkin lebih mahal, jadi mungkin disedikitin kayak gitu. Langsung kenaikan tenaga kerja, mungkin dari tenaga kerja yang saya dapat kerja sama saya mungkin pingin naik gajinya atau kayak gimana. Langsung mungkin pas yang selanjutnya pesaing penjual, karena sekarang banyak banget yang jualan, jadi gimana pinter-pinternya kita supaya kita tuh bisa mengalahkan pesaing. Harus punya inovasi-inovasi baru supaya kita tuh bisa terus ada di pasar, bisa diterima sama pasar. Langsung daya turun pembeli masyarakat, mungkin karena sekarang corona, sekarang itu jadi daya pembelinya tuh kurang, karena orang itu lebih kayak mementingkan beli yang penting-penting dulu, jajan tuh jadi kurang, soalnya takut ada virus atau apa gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Maaf juga presentasinya seadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.